minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal raki'in wal sajidin wal sabirin wal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita insyaallah dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang pernah diisrakan, Nabi yang pernah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buahnya adalah salat 5 waktu, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang seluruh kehidupannya adalah contoh dan panutan bagi kita semua, termasuk dalam aspek berinvestasi dunia dan akhirat. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam neraca perdagangannya hartanya 1.221 kilogram emas. Tapi infaknya lebih banyak lagi, 1.251 kilogram emas. Ditambah dengan wakafnya 15 bidang tanah, masing-masing bidangnya itu 25 kilogram emas harganya. Artinya kalau dirupiahkan sekitar 25 miliar. Harta Rasulullah berarti lebih dari 1 triliun, dan infaknya lebih dari 1,5 triliun ditambah dengan wakaf. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka pada kesempatan ini saya sebagai khatib mengajak kepada kita semua, momen Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai salah satu momen bagi kita bagaimana kita bermuhasabah pada diri kita terkait dengan investasi kita, baik investasi dunia maupun investasi akhirat. Investasi dunia yang akan berdampak kepada investasi akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang dicontohkan Rasulullah SAW sungguh luar biasa. Beliau itu hebat investasi dunia dan tak kalah hebat lagi investasi akhirat. Apa kunci dari investasi itu? Kuncinya adalah ilmu. Investasi dunia kuncinya adalah ilmu. Investasi akhirat kuncinya adalah ilmu. Dan orang akan terhormat di dunia maupun akhirat mereka yang mampu berinvestasi dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat yang tadi dibacakan di mukadimah, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyindir kita semua. Apa
yang Allah firmankan, Allah berfirman bahwa jangankan manusia yang memiliki akal, yang memiliki pikiran, hewan pun kata Allah kalau memiliki ilmu itu berbeda. Apa buktinya? Di dalam ayat tadi disebutkan anjing yang dilatih dengan benar untuk berburu hewan di hutan, untuk berburu kancil, untuk berburu kijang, itu berbeda dengan anjing yang tidak dilatih. Kalau hewan yang dilatih, maka binatang buruannya menjadi halal. Berbeda dengan binatang buruannya, binatang haram lain lagi. Itu sudah haram sejak awal. Kata Allah itu hewan. Apalagi manusia, kalau dia diberikan ilmu, maka akan berbeda investasinya. Ada seorang anak masing-masing dikasih warisan 1 miliar, yang berilmu akan bertambah, tapi yang tidak berilmu akan habis. Itu terkait dengan investasi dunia, itu ilmu. Bagaimana dengan investasi akhirat? Sama, ilmu. Bahkan Ibnu Hajar menyampaikan orang awam ibadahnya pun hanya menjadi kebiasaan. Orang yang tidak berilmu beribadah pun ya hanya kebiasaan saja, tidak ada maknanya. Sholat ya olahraga saja, sama dengan olahraga-olahraga yang lain. Zakat, berkurban ya sama aja dengan orang lagi mencari masak dan lain sebagainya, karena tidak memiliki ilmu. Tapi kata Ibnu Hajar, orang yang berilmu kebiasaan pun jadi ibadah. Misalnya yang bukan ibadah seperti kerja bakti, itu bisa jadi ibadah, padahal tidak ada syariatnya. Misalnya mengadakan acara tahlilan, itu bisa jadi ibadah kalau pakai ilmu, karena di zaman Rasul tidak ada syariatnya. Tetapi ketika dilakukan oleh mereka yang berilmu, itu akan bisa menjadi ibadah. Jadi kuncinya adalah ilmu. Oleh karenanya Muslim itu sangat ditekankan untuk mencari ilmu. Nabi Sulaiman ketika disuruh milih, mau pilih harta, mau pilih jabatan, mau pilih ilmu, yang dipilih ilmu karena dengan ilmu semuanya didapat. Hadirin jamaah yang berbahagia, bagaimana dengan ibadah-ibadah ini agar bisa menjadi investasi? Nah, umat muslim itu pertama niat tadi. Pinter dan gak pinter itu bedanya niatnya apa? Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, seorang muslim harus pandai memilih mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan. Jangan sampai ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang didahulukan yang mubah, yang sunnah enggak, wajib enggak. Atau sunnah dilaksanakan, wajib enggak. Itu tidak benar. Jadi itu ilmu investasi akhirat itu yang wajib dulu, kemudian yang sunnah, baru kemudian yang mubah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang wajib itu sholat, zakat, puasa, haji. Jangan dahulukan yang sunnah. Giliran misalnya ada beberapa umroh sangat tertarik untuk datang ke Mekah. Giliran sholat ada yang ditinggalkan. Nauzubillah min. Padahal mana yang wajib, mana yang sunnah.
ada orang berkurban, itu kan sunnah. Zakatnya lupa, itu berarti tidak tahu mana yang wajib, yang harus dilakukan, mana yang sunnah. Bukan berarti kita tidak boleh melaksanakan sunnah, tetapi yang prioritas wajib dan jangan lupa juga sunnah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, makanya Ibnu Hajar juga mengatakan, barang siapa yang hanya mementingkan yang wajib, lalu dia tidak melaksanakan sunnah, sholat dah yang penting wajib, puasa yang penting wajib, zakat nggak usah infak ke masjid dah. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Hajar, harus dikasih pelajaran, harus diceramahi, kira-kira begitu. Sebaliknya kata Ibnu Hajar, barang siapa yang hanya mementingkan yang sunnah, yang sunnah dilaksanakan, yang wajib ditinggalkan, ini adalah orang yang kena tipu. Kayak orang kena tipu investasi bodong, merasa wah saya nyimpen 100 juta per bulan dapat bunganya sekian persen, lancar, sekian bulan kemudian gagal. Seperti orang seperti itulah orang yang mendahulukan sunnah tetapi lupa yang wajib. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kondisi apapun, apalagi ini Isra Mi'raj, ini momen ulang tahun sholat 5 waktu, maka sebaiknya kita perbanyak investasi dunia dan akhirat, diantaranya adalah dengan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 3 investasi yang tidak akan pernah merugi, yang tidak akan pernah bangkrut. Apa saja itu? Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama adalah membaca kitab Allah Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Pahalanya 1 huruf 10, 10 huruf 100, tidak rugi. Yang kedua kata Allah, wa aqamus shalah, orang yang mendirikan salat, salat wajib, salat sunnah dilaksanakan. Ini adalah investasi yang tidak akan pernah merugi. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga adalah menginfakkan rezeki kita, itu tidak akan pernah merugi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kalau kita melihat Rasulullah terlalu jauh. Rasulullah itu seorang yang triliuner dan infaknya melebihi hartanya, bahkan nanti sisa hartanya pun ya didermakan untuk kepentingan dakwah Islam. Kalau dalam Islam itu minimal 2,5% yang harus kita dermakan, investasikan untuk kepentingan akhirat. Syukur-syukur lebih dari itu. Mudah-mudahan kita semua pandai dan mampu untuk selalu ingat berinvestasi dunia dan juga berinvestasi akhirat. Investasi dunia yang akan berdampak kepada investasi akhirat, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah.
Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu subuhakum fa inna tasir subuh mita salam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqruka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wal yassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسأل الله
hikmah menunggu seseorang. Bisa olahraga jalan kaki, muter-muter di area kampus 2. Ini ada Sahidain, ada pusat pengembangan bahasa, ada sekolah sarjana, ada fakultas psikologi, ada fisip, fakultas ilmu sosial dan politik, ada ya perpustakaan sekolah sarjana. Ada juga PPIM, yaitu mungkin, dan di samping ada fakultas kedokteran. Saya kira cukup menyegarkan dan menyehatkan serta menunjukkan sehat, ya, sehat walafiat. Sedang buah fakultas sarjana di Jakarta, tepatnya di depan ruang Bapak yaitu penunggu beliau. Semoga seluruh prosesnya ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum.